Halo Pak Daniel, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang BMC dan VPC Uniqlo. Kelompok kami ada Ignatius Tommy Cahyadi, Arafa Putra Mahardika, Syifa Fifa Rahmani, dan saya sendiri, saya Yasmin. Dan ini BMC-nya akan dibacakan oleh Mas Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang key partners, di mana Uniqlo bekerja sama dengan banyak pabrik, garment, dan tekstil di berbagai negara seperti Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Malaysia, Portugal, dan masih banyak lagi. Melakukan kalau kolaborasi dengan brand lain. Selanjutnya ada key partners, di mana dalam produksi Uniqlo bekerja sama dengan banyak pabrik garment dan tekstil di berbagai negara seperti Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Malaysia, Portugal, dan mungkin masih banyak lainnya. Salah satu pabrik garment yang bekerja sama dengan Uniqlo di Indonesia adalah PT Jiala Indonesia Garment dan pabrik tekstil PT KHTEX. Kerjasama tersebut ditunjukkan untuk membantu meningkatkan jumlah produksi dan mempercepat distribusi barang. Uniqlo adalah salah satu brand yang selalu memiliki produk koleksi kolaborasi di berbagai gerainya. Tak hanya dengan berbagai brand fashion, Uniqlo juga kerap berkolaborasi dengan produk yang dekat dengan milenial, yaitu mulai dari Marvel, Snoopy, hingga Disney. Bahkan Uniqlo juga pernah berkolaborasi dengan berbagai judul manga dan anime. Setelah itu, ada key activities. Pada key activities, Uniqlo memiliki karyawan yang dibagi menjadi tim produksi dan takumi tekstil atau pengrajin terampil yang ditugaskan untuk memantau serta memeriksa proses produksi pada produk Uniqlo. Selain itu, Departemen Produksi juga bertugas menangani masalah terkait kualitas yang dikomplain oleh para pelanggan dan melakukan peningkatan pada kualitas jika itu diperlukan dalam kegiatan marketingnya. Uniqlo juga melakukan kampanye setiap musim. Kampanye itu dilakukan untuk produksi seperti Heritage, Ultra Light Down, Arism, and Bratops. Kampanye ini dilakukan dengan mengiklankan kualitas yang bagus dan unik serta fitur penting di media cetak atau media lainnya. Key resource pada Uniqlo dilakukan dengan mengevaluasi dan menerapkan strategi baru. Physical resource, pabrik mitra yang di Cina dijadikan sebagai rencana, mesin, aset fisik, produksi, dan keuangan. Financial resource, modal kelompok uang tunai, debitur, dan kreditur, pemegang saham dan bank, dan lain-lain. Human resource, keterlibatan karyawan yang menjadi inti dari pekerjaan setiap pemimpin bisnis. Intellectual capital, strategi SPA baru dan pengetahuan secara pengalaman tim Takumi. Value proposition. Value proposition Uniqlo sekarang adalah satu, item pakaian yang diperlukan sebagai komponen atau untuk dikenakan dengan item lain yang ditawarkan, semuanya menampilkan desain kasar. 2. Kualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih rendah. 3. Pakaian yang menawarkan fitur performa baru seperti dengan fungsi penahan panas yang tinggi. Pakaian heat tech dapat membuat pemakainya cukup hangat sehingga tidak perlu mengenakan pakaian ekstra di musim dingin. Singkatnya adalah belanja yang nyaman, harga murah, dan kualitas serta fungsi yang tinggi. First Retailing menyebut jenis produk ini sebagai produk strategis. Customer Relationships. Uniqlo application dalam bentuk e-member yang membuat informasi konsumen sebagai database. Pembelian Uniqlo secara online pertama juga akan memberikan gratis ongkos kirim. Dengan demikian, hal ini membantu untuk merangsang retensi pembelian pelanggan di toko Uniqlo. Channels. 1. Ada gerai fisik atau toko offline yang berada di mall sebagai saluran distribusi dan penjualan. Yang kedua, ada gerai online atau melalui aplikasi dan website Uniqlo sebagai referensi produk dan saluran distribusi serta penjualan juga. Yang ketiga, ada perantara digital seperti Google, Facebook, dan Twitter dalam untuk melakukan pemasaran. Yang keempat, ada tenaga kerja. Ini adalah beberapa contoh channel Uniqlo dari gerai toko offline, toko online, dan pemasaran dalam perantara digital. Customer segment, konsumen usia muda hingga pertengahan dengan tingkat pendapatan menengah ke atas yang tinggal di daerah perkotaan dan pinggir kota.
cost structure untuk produksinya sendiri, Uniqlo tidak banyak mengeluarkan biaya karena Uniqlo melakukan outsource dengan pabrik-pabrik lain di berbagai negara. Biaya yang dibutuhkan untuk membuka store Uniqlo cukup besar karena membutuhkan tempat yang sangat luas dan tempat penyimpanan inventory. Jadi membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi. Selain itu, dari segi marketing juga mengeluarkan biaya yang sangat tinggi karena setiap musimnya Uniqlo akan mengiklankan produknya lewat TV atau media sosial, bahkan sampai membagikan selebaran kertas. Tindakan tersebut untuk memberitahu bahwa Uniqlo ada produk baru atau ada diskon 20% sampai 30%. Revenue streams. Uniqlo menggunakan kategori revenue stream asset sale dengan menjual produk-produk aparelnya melalui gerai-gerai fisik dan penjualan online. Komponen ini merupakan jantung dari keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Sumber utama pendapatan Uniqlo berasal dari penjualan produk-produk melalui gerai, baik fisik atau online maupun baik fisik atau offline maupun online. Ketersediaan produk serta kampanye promosi dan komunikasi pemasaran menjadi sebuah hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan demi tercapainya kepuasan konsumen. Value Proposition Canvas. Produk and service memproduksi pakaian sehari-hari dengan harga yang murah dan kualitas serta fungsi yang tinggi. Seperti dengan fungsi penahan panas yang tinggi, pakaian heat-tech dapat membuat pakaiannya cukup hangat. Gain Creators menciptakan fitur yang kompetitor lain tidak ada seperti heat-tech. Heat-tech adalah teknologi yang menciptakan Uniqlo dengan menyerap kelembapan tubuh dan mengubahnya menjadi panas. Jaket Uniqlo yang memiliki teknologi heat-tech memiliki bahan yang tipis tapi bisa menahan suhu dingin. Pain Reliever membuat website yang lebih simpel dan mudah dioperasikan oleh semua orang. Penyebaran staf di toko lebih terorganisir agar pengunjung lebih mudah untuk mencarinya. Value Propositions, perencanaan produk, produksi, distribusi pakaian kasual sehari-hari yang memiliki kualitas tinggi. Gains-nya ada harga terjangkau dan kualitas yang tinggi. Pains-nya ada 1, tidak dapat menemukan produk yang diinginkan yang dilihat melalui web atau sosial media Uniqlo. Yang kedua, terkadang sulit mencari staf saat di toko. Dan yang ketiga, website sulit dinavigasikan dan terkadang sulit mencari produk dalam website. Kemudian customer jobs, yang 1, bisa menukarkan diskon. Kedua, membeli produk yang diinginkan. Customer segment menargetkan untuk pria dan wanita dan juga semua kategori usia, tetapi yang diutamakan yang berusia 18-40 tahun. Terima kasih atas perhatiannya Pak Daniel. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih.